Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Banyak jalan menuju Roma. Kalimatul haq yuradu biha batilun. Kalimat benar namun diinginkan darinya kebatilan. Banyak jalan menuju Roma, sama dengan semua agama sama saja. Banyak jalan menuju Roma, sama dengan semua pemeluk agama tempatnya di surga, karena semua agama mengajak kepada kebaikan. Yahudi di mana? Di surga. Nasrani di mana? Di surga. Hindu di mana? Di surga. Buddha di mana? Di surga. Konghucu di mana? Di surga. Surga milik bersama. Seakan mereka tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada agama selain Islam yang Allah ridhai sebagai agama. Tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak Hindu. Seakan mereka tidak meresapi firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Islam siapa? Islam Muhammad ibn Abdullah. Kullu babin masdudun illa baba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap pintu sudah tertutup kecuali pintu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan coba renungkan sabda As-Sadiqul Masduq alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha alaihi salatu wassalam. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini mendengar tentangku, baik dari Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka. Yahudi di mana tempatnya? Neraka. Nasrani di mana tempatnya? Neraka. Hindu di mana tempatnya? Neraka. Buddha di mana tempatnya? Neraka. Yakin? Yakin? Berapa persen? 100%? Tidak. 1000%. Siapa yang bersabda? Nabimu wahai muslimin, As-Sadiqul Masduq alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lihat juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Umar bin Khattab sedang membolak-balikkan lembaran Taurat. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Amutahawwikun anta ya ibn al-Khattab?"
"Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Apakah engkau sudah mulai ragu terhadap diriku, wahai anaknya si Khattab? Kalau andai-andai saudaraku Musa sekarang masih hidup, maka tidak boleh baginya kecuali mengikutiku. Agama apa? Agama Islam. Agama apa? Agama Islam yang Allah berfirman tentangnya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Jalan keselamatan hanya satu, tidak berbilang. Jalan Islam, al-haqqu wahidun la yata'addadu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita meminta untuk diwafatkan di jalan Islam, jalan Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Allahumma amin, Allahumma amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi حذرنا من دار الغرور وأمرنا بالاستعداد ليوم البعث والنشور. أحمده وهو الغفور الشكور. أمر ببر الوالدين فقرنه بتوحيد رب العالمين، حيث قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. Amma ba'du. Para juri yang kami hormati, saudara-saudaraku santri yang selalu di hati, dan semua hadirin yang kami cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menjaga perasaan orang lain merupakan dasar dari hubungan bermuamalah dalam masyarakat. Ini bisa dilihat dari beberapa praktik nyata dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala mengisahkan tentang ucapan Nabi Yusuf, "Idh akhrajani minas sijn." Dan Rabbku telah berbaik kepadaku ketika Dia mengeluarkan aku dari penjara. Yusuf tidak mengatakan ketika Allah mengeluarkan aku dari dalam sumur untuk menjaga perasaan saudara-saudaranya yang telah membuangnya ke dalam sumur. Beliau pun berkata, "Min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati." Setelah setan merusak hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Yusuf justru menyalahkan syaitan, bukan menyalahkan saudara-saudaranya untuk menjaga perasaan mereka yang sudah menyesali kelakuannya. Dalam hal berisik-bisik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan rambu-rambunya. "Idza kuntum thalathatan fala yatanajasna dunal akhar hatta takhtalitu bin nas." Jika kalian bertiga, maka jangan dua orang berbisik-bisik dengan meninggalkan orang ketiga sampai berbau dengan banyak orang. Apa alasannya? Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena akan membuatnya bersedih. Pun dalam etika duduk hendaknya kita menjaga perasaan orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuqimu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi." Janganlah seseorang membuat orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di sana. Tatkala datang anak dusun dengan segala kekurangan dan primitifnya sampai ia kencing di masjid, beliau menyuruh para sahabat membiarkannya, dan beliau menasihati dan bijak dengan ucapan,
inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Masjid-masjid ini tidak layak ada kencing atau kotoran, karena ia adalah untuk zikrullah azza wa jalla, salat dan membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita untuk terlalu dalam memandang kepada orang-orang yang terkena musibah dengan sabdanya, la tudimun nadhara ilal majzumina. Janganlah kalian berlama-lama memandang kepada penderita lepra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita mencaci maki orang yang telah meninggal, karena akan membuat keluarganya yang masih hidup akan bersedih dan tersinggung. La tasubbul amwat fatubbul ahya'a. Janganlah kalian mencaci orang yang sudah meninggal, karena akan menyakiti orang yang masih hidup. Bukankah ini semua untuk menjaga perasaan orang lain? Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, jika kepada orang lain tak harus menjaga perasaan mereka, maka orang yang paling pantas terjaga perasaan dan hatinya adalah orang yang telah berjuang hidup dan mati demi melahirkan kita. Orang yang wajahnya pucat pasi karena kurang tidur demi meniman kita. Orang yang selalu terjaga dan terusik tidur dan lelapnya dengan suara tangis kita tatkala kecil. Orang yang senyumnya selalu berujar dengan tegar, biarlah kamu hidup bahagia walaupun aku sengsara. Dialah ibumu, dialah bapakmu, dialah pintu menuju surga terdekatmu. Sebagian anak, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, kurang menjaga perasaan orang tuanya. Begitu acuh dengan ucapan dan perbuatan yang membuat orang tua bersedih dan menangis. Tidak sedikit selalu cemberut di depan orang tuanya, menghardik dan memetaknya di luar sana, yang menampakkan akhlak lembut dan berseri, namun di rumah wajahnya kecut dan tidak simpati. Terlebih jika orang tua sudah rentan tak berdaya lagi. Bahkan ada yang malu ditahu siapa orang tuanya jika mereka berdua bukan orang yang terhormat dan termasuk kaum melarat. Lihatlah Nabi Yusuf, bagaimana santun dan lembutnya kepada orang tuanya. Ia berkata, wajah abikum minal badwi, dan Rabbku telah membawa kalian dari dusun padang pasir. Beliau tidak berkata, karena kelaparan kalian datang ke sini untuk menjaga perasaan mereka dan agar tidak mengungkit-ungkit pemberian kepada mereka. Lihatlah para ulama salaf, bagaimana mereka menjaga perasaan kedua orang tua mereka. Pernah ditanya kepada Ali bin Husain radhiyallahu anhu, engkau adalah orang paling berbakti, tapi kami tidak pernah melihatmu makan bersama ibumu. Beliau menjawab, akhafu an tasiru yadi ila ma qad sabaqat ainuha ilaihi fakuna qad aqtuha. Aku takut tanganku akan mengambil makanan yang sudah dilirik duluan oleh ibuku, sehingga aku telah mendurhakainya. Sehingga sebagian keluarga Ibnu Sirin rahimahullah ia berkata, wa ma ra'aitu Muhammad ibn Sirin yukallimu ummahu qattu ila wa huwa yatadarra'u. Aku tidak pernah melihat Muhammad ibn Sirin berbicara dengan ibunya sedikit pun kecuali dengan menunduk. Dari Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah ia berkata, terkadang saya duduk bersama Mansur di rumahnya, kemudian ibunya meneriakinya, dan ia adalah wanita yang keras lagi kasar. Ia berkata, wahai Mansur, Ibnu Hubaylah menginginkan kamu menjabat hakim tetapi kamu menolaknya. Sementara Mansur meletakkan jenggotnya di atas dadanya, sama sekali ia tidak mengangkat pandangan kepada ibunya. Begitulah generasi terbaik umat ini terhadap orang tuanya. Semoga kita termasuk anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga kita dikumpulkan bersama mereka di surga nanti. Dan yang terakhir, semoga Allah selalu menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan membinasakan kaum kafirin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Dewan juri yang saya hormati, asatizah yang saya muliakan,
beserta saudaraku yang saya cintai dan banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizul ghafur, alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhyari ajma'in. Amma ba'd. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin sering terlintas di benak kita, atau bahkan banyak di antara kita yang mungkin telah mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan keindahan di muka bumi ini? Jawabannya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di muka bumi ini zinatan laha, perhiasan untuknya. Tujuannya apa? Tujuannya apa ya ikhwah? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Sama-sama manusia, sama-sama orang Indonesia, sama-sama berada di dunia, tapi berbeda siapa yang paling baik amalnya. Kita diciptakan untuk meraih yang terbaik, bukan yang terkaya, bukan yang tertampan, bukan yang tercerdas, tapi yang terbaik amalannya. Tahukah kita, di antara amalan-amalan yang kita diperintahkan ternyata begitu banyak dan bertingkat-tingkat. Datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apakah yang paling Allah cintai? Qala, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Qultu thumma ay? Kemudian apa ya Rasulullah? Qala, "Birrul walidain." Berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay? Kemudian apa ya Rasulullah? Qala, "Al-jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah. Lihatlah wahai saudaraku, setelah amalan salat yang begitu mulia, ternyata kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan kedudukan birrul walidain lebih utama dibandingkan kedudukan al-jihadu fi sabilillah. Maka dari itu, setelah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan mentauhidkannya, karena Allah lah yang telah menciptakan kita, jangan lupa setelah itu untuk berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Tapi mengapa masih banyak di antara kita yang lupa untuk berbuat baik kepada orang tuanya, lupa untuk berbakti kepada orang tuanya? Padahal begitu besar jasa orang tua dalam membesarkan kita. Ibu yang telah mengandungmu selama 9 bulan dengan merasakan sakit yang tiada hentinya, sementara ayahmu kerja banting tulang di sana dan di sini untuk memenuhi seluruh kebutuhanmu. Siapa yang mengajarimu untuk bisa berdiri? Siapa yang mengajarimu untuk bisa berjalan? Siapa yang mengajarimu untuk bisa berbicara? Bukankah kedua orang tuamu? Tapi sekarang, mengapa tatkala engkau beranjak dewasa, engkau lebih cinta terhadap duniamu, lebih cinta terhadap pergaulanmu, lebih cinta terhadap pekerjaanmu daripada kepada panggilan orang tuamu?
Engkau sakiti perasaan mereka dengan ucapan-ucapanmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fala taqul lahuma uff." Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karim, ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Jibril mendoakan celaka dan diaminkan oleh Nabi SAW tatkala seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, akan tetapi keberadaan orang tuanya tidak membuatnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Celaka, sengsara hidup orang tersebut. Wahai saudaraku, dengarkanlah perkataanku ini. Umur orang tuamu belum tentu lebih panjang dari waktu sibukmu. Berbaktilah sebelum terlambat, sebelum tiba penyesalan yang tiada guna. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatanmu untuk berbakti kepada orang tuamu takkan terulang kembali. Ketahuilah wahai saudaraku, jika ada 1000 orang yang mencintaimu, maka orang tuamu lah salah satunya. Dan jika hanya ada 1 orang yang mencintaimu, maka itu pastilah orang tuamu. Dan kelak jika tak seorang pun yang mencintaimu, maka ketahuilah bahwasanya orang tuamu telah tiada. Maka dari itu, sayangilah mereka, hormatilah mereka, doakanlah mereka, karena yang mereka butuhkan tatkala mereka telah tiada bukan hartamu yang banyak, bukan jabatanmu yang tinggi, tapi doa-doa yang terbaik dari dirimu. Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa-doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita dijadikan seorang hamba yang selalu taat kepada perintah Allah dan selalu bisa berbakti kepada orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara. Ada banyak kisah di tahun ini, tapi tak banyak tentang mujizat. Sampai di sini pidatoku kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Terdengar indah rintikan hujan, terlukis indah melalui awan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mustawjibil hamd wal ibadah, al-mutabi' li ahli ta'atihi i'anatuhu wa imdadah. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa habibihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a rasyadah. Amma ba'd. Dewan juri yang kami hormati dan kawan-kawan sekalian yang kami banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia setapak demi setapak menjalani tahap kehidupannya dari alam kandungan, alam dunia, alam kubur dan alam akhirat. Tahapan-tahapan tersebut harus dijalani sampai akhirnya nanti kita akan menemui alam akhirat, tempat kita memperhitungkan amalan-amalan yang telah kita lakukan di dunia. Maka tatkala kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memberitakan tentang ahwal atau keadaan hari akhir, hendaklah hati kita menjadi takut, menangislah mata kita, dan menjadi dekatlah hati kita kepada Allah. Akan tetapi bagi orang yang tidak memiliki rasa takut pada Allah, tatkala disebut kata neraka, azab, as-sirat dan lain sebagainya, seakan terasa ringan diucapkan oleh lisan-lisan mereka tanpa makna sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Mari kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 29 yang artinya,
Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya aku tidak diberikan padaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apakah hisab terhadap diriku. Duhai, seandainya kematian itu adalah kematian total, hartaku juga sekali-kali tidak memberi manfaat padaku, kekuasaanku pun telah lenyap daripadaku. Dalam ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa ayat tersebut menggambarkan keadaan orang-orang yang sengsara, yaitu manakala diberi catatan amalnya di padang pengadilan Allah dari arah tangan kirinya. Ketika itulah dia benar-benar menyesal. Dia mengatakan penuh penyesalan, andai kata saya tidak usah diberi catatan amal ini, dan tidak usah tahu apakah hisab terhadap saya, dan andai kata saya mati terus dan tidak usah hidup kembali. Mau coba perhatikan ayat selanjutnya. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Bagi kaum beriman yang mengetahui makna yang terkandung dalam ayat tersebut, menjadi tergetarlah hatinya, akan menetes air mata mereka, terisaklah tangis mereka, dan keluarlah keringat dingin di tubuh mereka, seakan mereka saat itu sedang merasakan peristiwa yang sangat dahsyat. Maka tumbuhlah rasa takut yang amat mendalam kepada Allah, kemudian berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang celaka seperti di atas. Saudara-saudara yang berbahagia, sesungguhnya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan dikumpulkan menjadi satu untuk mempertanggungjawabkan diri mereka. Allah berfirman yang artinya, dan dengarkanlah pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Qaf 4142. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 4-7, yang artinya, tidakkah orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, dan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, gurlan. Mereka tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulangnya. Manusia akan dikembalikan secara sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun. Dikembalikan dalam keadaan demikian, bercampur dan berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Nan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka berkatalah ia, wahai Rasulullah, antara laki-laki dan perempuan sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Kemudian Rasulullah berkata, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Perkara pada hari itu lebih keras daripada sekedar sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lainnya. Pada hari itu, laki-laki tidak akan tertarik pada wanita dan sebaliknya, sampai seorang itu lari dari bapak, ibu dan anak-anak mereka karena takut terhadap keputusan Allah pada hari itu. Sebagaimana firman Allah yang artinya, pada hari ketika manusia lari dari saudara-saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Demikianlah peristiwa yang amat menakutkan yang akan terjadi di akhirat nanti. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin takut pada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihi bi anwaril wafaq wa saqa asrara ahbaihi syaraban ladzidal madhaq wa alzama qulubal khaifin fala ya'lamul insan fi ayyi dawawin kutib wala fi ayyi al-fariqain yusaq. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abdullah wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibihi khatama anbiya'ihi wa sayyida asfiyaihi al-makhsusu bil maqamil mahmud fil yawmil mashhur wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iqtada bi hadihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu ma'ahum ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Saudaraku, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat
yang saya hadiahkan bagi Anda yang menginginkan sebuah kebahagiaan. Oleh karena itu, saya namakan nasihat ini dengan nama kembalilah kepada Rabb-Mu. Saudaraku yang kucintai karena Allah, ketahuilah sesungguhnya Anda dan saya dan bahkan kita semua hidup di tempat yang tidak menjanjikan kekekalan, apalagi arti sebuah keabadian. Namun kita hidup di tempat yang penuh dengan ujian dan cobaan. Di dalamnya penuh dengan godaan dan rayuan yang terhiasi dengan indahnya fata morgana. Oleh karena itu, cukuplah dunia ini sebagai surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang-orang yang mukmin. Saudaraku, berapa tahun lagi kamu ingin hidup? Apakah 20 tahun lagi? Atau 40 tahun lagi? Bagaimana mungkin kau bisa memikirkan hal itu, sedangkan engkau menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang di sekitarmu pergi meninggalkan dunia fana ini di ujung siang dan di pertengahan malam. Saudaraku, perhatikanlah hadis ini dengan baik-baik dan anggaplah hadis ini tertuju kepadamu. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tapi ingat, kau pasti mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Dan cintailah orang kamu cintai, tapi ingat, kau pasti akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sekendakmu, tapi ingat, kau pasti akan dibalas. Aina ma takunu yutrikhumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kau berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun engkau berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Saudaraku, anggaplah pada hari ini, pada detik ini, malaikat maut menjemputmu dan mencabut nyawamu. Akankah dia akan mempermudahmu atau sebaliknya? Ingatlah, di waktu malam pertamamu, engkau berada di gelapnya kuburan dan sempitnya liang lahat. Telah musnahlah keindahan tubuhmu dan menjadi makanan lezat para serangga dan santapan buah cacing tanah, dan jadilah tanah kasur empukmu. Saudaraku, kebahagiaan yang mana kamu inginkan? Apakah kebahagiaan yang semu ataukah kekal abadi? Pantaskah kau mendapatkan keindahan dan kenikmatan surga ilahi, sedangkan kamu menjadi pasukan dan panglima iblis durjana? Pantaskah kau menjadi hamba Allah, sedangkan kamu menjadi kekasih syaitan? Anggaplah engkau telah mendapatkan semua kenikmatan dunia, tapi akhirnya engkau berada di dalam panasnya kobaran api neraka. Anggaplah engkau telah meraih semua dunia ini, namun engkau menjadi santapan sang jahanam. Maka bisakah kau mengingat semua kenikmatan dunia itu, sedangkan kamu berada di gemerlapnya neraka jahannam? Wahai saudaraku, bangkitlah dari tidur lalaimu, bangunlah dari mimpi indahmu, sadarlah dari hayalan hinamu menuju sesuatu hal yang membuatmu mulia di hadapan Rabb-Mu. Kembalilah beribadah kepadanya, jauhilah hal yang mendatangkan murkanya, raihlah ampunannya dengan taubat nasuhamu. Ketahuilah, sesungguhnya Allah senang dengan taubatmu, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Semua lauk habis sudah, hanya tersisa sepiring gula-gula. Sejak dini rajin ibadah, sering mengaji, tambah pahala. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.